Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali pada ibadah minggu, ibadah khusus. Mari kasih siapkan hati kita. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau muliakan Tuhan di pagi hari ini, sebab Dia baik dalam hidup kita. Haleluya. Kau pencipta atas hidup kami, Tuhan. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau layak awal yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sudah kita balik berdiri. Katakan, Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak Tuhan, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Katakan, Kau pemilik hidupku, pemilik hidupku. Amin. Kasih setiamu, Yesusku. Layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Layak awal yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Layak awal yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Cuma Tuhan saja katakan, dan syukur bagimu. Amin. Layak mulia, kuduslah yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita angkat pujian lagi. Segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
kedua tangan kita. Ku kagum hormat, amin. Ku kagum hormat, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari semuanya. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Kau. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi. Ku kagum akan Haleluya. Kami kagum, kami hormat akan Kau. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami mau lebih Tuhan bersuka cita pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Boleh Bapak Ibu Saudara berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan berikan tos kanan kirimu yuk. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita akan puji nama Tuhan. Sebab Dia sahabat kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Sama-sama katakan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, di sisiku Kau sumber. Sekali lagi Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu. Di sisiku Kau sumber batu. Amin. Katakan hidup yang kupilih membuatku berani. Karena Yesus, yes, kami percaya dan berharap Tuhan. Ku buka mataku, yuk kita lihat sekeliling kita yuk. Lihat sekelilingku, amin. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Come on. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar. Yeay. Sama-sama. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sungguh batu. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Di sisiku Kau sumber. Katakan Kau sahabat. Kau sahabat berada. Kau sahabat selama-lamanya. Sekali lagi katakan Kau sahabatku. Berada di sisiku. Kau sahabatku selama. Hanya jemaat Tuhan saja bisa lebih kuat Bapak Ibu Saudara. Yuk katakan
jemu-jemu. Oh, kau sumber kuatku. Sekali lagi, Yesus, kaulah sahabatku. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari kita bagi nama Tuhan. Haleluya, kau sahabat kita. Amin. Kita masih muji nama Tuhan. Tak berkesudahan, amin. Kasih setianya Tuhan buat kita, amin. Haleluya. Mari kita masih muji nama Tuhan. Kita masih bertepuk tangan. Come on. Katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Kita siap melompat buat Tuhan. Come on. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, namaku tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu mengayomi
saudara. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan di pagi hari ini Bapa. Tuhan, kami mau nyembah-Mu Tuhan. Engkau sentuh hati kami pribadi lepas pribadi Bapa. Sebab Tuhan kehadirat-Mu sangat berarti Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, amin, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti
Hanya Engkau yang kami butuhkan. Mari kita sembah Dia. Mari kita bermazmur. Mari kita memuji. Mari kita sembah dengan roh. Selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan. Terpujilah Engkau Tuhan yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagimulah Tuhan segala kemuliaan hormat kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada siang hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati kami pada siang hari ini. Engkau Tuhan, memberi kami Tuhan kekuatan yang baru. Kiranya hikmat dari sorga Tuhan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang berfirman di tengah-tengah kami. Engkau yang kami tinggikan, kami muliakan. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Sehingga apa Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran Tuhan dapat hamba sampaikan Tuhan di tengah-tengah umat-Mu pada pagi siang hari ini. Ampuni setiap kami Tuhan, supaya kami layak mendengarkan firman ini. Supaya kami layak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita bertemu kembali dalam sukacita kepada Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu kita sudah merayakan kemerdekaan. Kita semua bersukacita. Hari ini juga tidak berkurang sukacita kita Bapak Ibu. Hari ini saya mendapatkan kesempatan yang istimewa untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu Saudara. Kesempatan ini bagi saya adalah kesempatan yang baik sekali. Ya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau yang lalu kita sudah diberkati oleh hambanya Pendeta Luhut tentang iman yang tergoncang karena keadaan hari-hari ini. Ini saya pikir juga perlu hari ini juga kita sambung. Ya. Memang hari-hari ini kita juga harus waspada. Banyak yang menggoncang kita. Ya. Tidak semua apa yang kita dengar, tidak semua apa yang kita lihat sepertinya mencekam dan membuat kita ketakutan. Tetapi dalam hal ini kami mau katakan dari tempat ini, kita juga harus melihat siapa yang menggunakan media sosial dengan baik. Ya, karena baru-baru ini saudaraku saya juga bertemu dengan hamba Tuhan dulunya dari sini, namanya Pendeta Ridone Simajuntak. Ya, saya katakan kenapa begitu lama di Jakarta? Ada sesuatu yang harus dibahas oleh hamba-hamba Tuhan akhir-akhir ini. Apa itu? Mungkin kalau hari-hari ini belum mengetahui, sepintas saya beritahu tentang dampak narkolema. Apa itu narkolema? Nanti searching di Google. Saya beritahu dari sini, narkolema itu adalah narkoba lewat mata. Ya. Yang salah apa? Media sosialnya atau apanya? Yang membuat kita seolah-olah itu kita menjadi suatu jalan keluar dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah, yang salah adalah cara kita, yang salah adalah pilihan kita, yang salah adalah bagaimana kita menggunakannya. Dan juga saya tambahkan lagi, ada lagi satu lagi, narkoleta, narkoba lewat telinga. Yang suka apa? Menggosip. Ya, jadi siapa mereka itu kalau ada di antara kita sekalipun duduk bersama-sama dengan kita, inilah yang harus kami jelaskan lewat mimbar ini. Oh ya, silakan ditayangkan dulu di slide-nya. Saya hari ini berbicara tentang ilalang dan gandum. Barangkali Bapak Ibu tahu ilalang ya, tahu gandum. Ilalang itu adalah jenis tumbuhan. Ya, di mana ilalang ini, kalau yang dalam firman ini adalah tentang ilalang yang bisa bersamar tumbuh dengan gandum. Jadi kalau bahasa Latinnya nantilah kita lihat. Nah, next, coba kita lihat. Nah, ilalang ya, masa pertumbuhannya. Oke, nah saya bacakan dulu dasar firmannya, ya. Dengan judul firman hari ini, apakah kita ilalang atau gandum? Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah ilalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya lalu
Berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi dia membentangkan atau menyajikan perumpamaan ini di hadapan orang banyak di Galilea. Kenapa dia memilih lalang dan gandum, Bapak Ibu? Secara historis, mereka yang makan setiap hari adalah dari buah daripada gandum itu sendiri. Jadi waktu Yesus sebagai manusia mengajar di tengah-tengah mereka, dibuatnya perumpamaan lain lagi. Setelah kita mendengarkan perumpamaan yang sebelumnya, para penabur yang menabur di tepi jalan, di berbatuan, ya, dan di tanah yang baik. Lalu inilah yang paling mungkin terkenal di dalam semua perumpamaan itu, ya, lalang dan gandum. Jadi kebiasaan di sana itu untuk mengkonsumsi gandum, selalu mereka itu mengkonsumsi makanan sehari-hari adalah dari gandum. Kalau kita di Indonesia tidak gandum, tetapi beras. Jadi kalau cocok memang kalau untuk di Indonesia ini, cocoknya mungkin perumpamaan ini, ya mungkin semua kita mengenal ya, kalau orang Batak bilang eme dan simarememe. Begitu ya opung-opung yang suka bertani ya. Nah, jadi dalam hal ini juga murid-murid nggak paham apa maksudnya sang guru, apa maksudnya Yesus melakukan hal ini, ya. Oleh karena itu dia lanjutkan, ya, supaya bisa dijelaskan, karena perumpamaan itu diberikan kepada orang banyak, tetapi kepada murid-muridnya salah satunya yang dijelaskan maksudnya adalah perumpamaan ini juga. Di Matius 13 ayat 36-43 berkata begini, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi artinya sudah diberitahukan, ya. Jadi saya kembali dulu ke historisnya Bapak Ibu. Benih yang baik kalau dalam firman ini adalah saudara dan saya. Kalau di dalam pertanian, supaya kita bisa bagaimana maksud Tuhan. Kalau kita seorang petani, kalau untuk mendapatkan suatu hasil yang baik, tentu harus memilih benih yang baik. Untuk benih yang baik bukan berarti hanya sembarang memilih benih. Benih itu harus melalui proses. Benih itu kalau di kampung kami, kalau eme, ya, dijemur, dibersihkan, direndam, baru dibibitkan. Supaya apa? Harapannya setelah dibenihkan, bertumbuh baik, nanti untuk mendapatkan hasil yang baik. Begitu kalau benih. Jadi ada proses yang harus dilewati setiap petani. Ya. Jadi demikian juga kita. Dikatakan Tuhan Yesus, dia membentangkan suatu perumpamaan lagi tentang kerajaan surga. Ya.
Dikatakan tadi di ayat 36 dan selanjutnya, benih yang baik itu adalah saudara dan saya. Benih itu ditaburkan di mana? Dunia ini. Di dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan telah menaburkan benih. Benih yang baik dari kerajaan surga. Ya. Tetapi di ayat sebelumnya ada penabur diam-diam. Ini dia. Nih, sebelah kanan. Kalau dari situ. Penabur benih yang baik ditabur pada siang hari. Saudara adalah anak-anak terang yang ditabur di dalam dunia ini. Amin. Haleluya. Jadi di sebelah kanan saya itu ada benih yang tidak kita ketahui. Maka ditanya di sana, Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan? Nah, kenapa ada benih yang lain tumbuh? Nah, jadi rupanya di saat orang-orang, di saat seperti kita ini ya lengah pada waktu di dalam kerohanian kita lemah. Disinilah benih itu ditaburkan di dalam kehidupan saudara. Apa yang ingin kita lihat daripada benih itu? Bapak Ibu Saudara, benih itu harus tumbuh, ya. Benih itu harus tertanam, itu prosesnya yang sudah diberitahukan oleh Tuhan. Jadi yang ingin saya katakan kepada kita, kalau kita menjadi benih yang baik, tertanamlah di suatu tempat yang sudah ditentukan. Jangan benih ini ditanam hari ini di sini, besok ditabur lagi di tempat lain. Kapan mau tumbuh? Ya, boro-boro untuk tumbuh, mati bisa jadi, apalagi saat sekarang musim kering. Ya, jadi karena itu saudaraku, benih yang baik itu siapa saja. Benih yang baik itu mulai dari kita semua, mulai dari yang tua, opung-opung, opung boru, opung doli, ya, oma, opa, bapak, ibu, tante, semua kita di sini dan keturunan-keturunan kita. Itulah benih itu. Benih itu harus dipilih baik supaya untuk menghasilkan yang baik kelak. Nah, dikatakan di sini biarlah benih itu bertumbuh. Nih, di sini ada penabur yang gelap, kita tidak tahu. Ya. Nah, kalau kita balik lagi, benih ini benih yang dilakukan oleh si jahat. Mulai zaman penciptaan saudaraku, mulai zamannya Adam. Inilah yang membuat kita sampai hari ini berdosa. Yang penabur yang gelap-gelap ini. Ya, di Roma 5 dikatakan dosa satu orang telah mewarisi dosa sampai hari ini. Kita semua berdosa. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Nah, inilah penaburnya itu. Jadi oleh karena itu, tanggung jawab siapa untuk memilih benih yang baik itu? Tentu tanggung jawab kita semua. Jangan opung-opung bilang, saya sudah tua. Tidak bisa lagi memilih benih kepada nenek, kepada anak cucu. Kita semua harus bertanggung jawab Bapak Ibu tentang generasi ini sampai angkatan ini, sampai angkatan yang beribu-ribu lagi, sampai Tuhan Yesus datang. Itu tugas saudara dan saya. Selagi masih ada kehidupan di dalam kehidupan kita, kita adalah bertanggung jawab menjadi benih yang baik. Hal kerajaan surga yang dikatakan tunduk kepada Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Kalau saya melihat wajah kita di sini semua begitu semangat. Kalau saya ingin menuduh Bapak Ibu, apakah kita gandum atau lalang? Pastilah Bapak bilang, saya gandum. Tapi mungkin ada yang berkata, itu bapaknya gandum, tapi anaknya kelihatannya lalang. Ya, itu opungnya gandum, tapi kelihatannya cucunya lalang. Jangan menuduh. Maka bagaimana? Tuhan katakan biarkan mereka bertumbuh sama-sama. Lihat ya. Tempatnya sama, bertumbuh sama, tetapi nanti hasilnya beda. Ya, kita kembali lagi menjelaskan. Benih yang baik itu ya adalah kita semua. Benih yang baik telah mengalami proses.
Prosesnya apa? Untuk saudara dan saya tidak ada yang lepas daripada proses. Kalau tanaman, tentu prosesnya butuh makanan, butuh nutrisi, cahaya, semuanya sama. Tapi anehnya kok ada tumbuh. Nah, makanya dikatakan biarkan mereka bertumbuh bersama. Ya, di saat tumbuh bersama, susah kita membedakan mana yang gandum dan mana yang lalang. Ya, mana yang gandum, mana yang lalang, susah. Secara kasat mata kedua-duanya kelihatannya sama. Kita semua yang duduk di dalam gereja ini, kelihatannya kita semua sama. Tetapi nanti pada akhirnya, jangan kita menuduh si A maupun si B di dalam hal ini. Biarlah bertumbuh kita bersama, hanya Tuhan yang tahu. Sebab kalau saya katakan saudara adalah ilalang, nanti mungkin saudara bilang, bukankah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Tapi kalau saya katakan, saudara adalah gandum, bukankah saya sendiri menjadi lalang? Jadi oleh karena itu biarkan, ya biarkan gandum dan itu tumbuh. Ketika nanti sudah waktunya, ya tumbuhan ini kelihatannya sama tapi tidak sama, yang pada ujungnya nanti akan kelihatan. Ya, kita lihat poin yang berikutnya, tolong next ke. Lanjut, di dalam masa ini dia yang harus kita pelajari. Identitas asli atau benih yang baik terlihat saat tiba waktunya menghasilkan buah. Bapak Ibu boleh lihat, gandum sebelah kanan, dia ada sebelah kiri, dia menjulang lebih tinggi. Ya, kalau di sini saya nggak gambarkan eme dengan simarememe. Kembali aja kepada zaman daripada Yesus mengajar. Kira-kira seperti inilah gandumnya. Tidak ada bedanya. Satu, kalau gandum yang ini ya dia nunduk. Nah, apa yang kita pelajari Bapak Ibu? Identitas sesungguhnya di dalam jemaat, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti terlihat ketika saudara menghasilkan buah. Nah, menghasilkan buah seperti apa? Buahnya yang baik. Kalau buahnya gandum itu adalah menunduk, ini menggambarkan sikap hati kita. Karena hari-hari ini banyak penyamaran di sana sini. Dari multimedia dari manapun lihat kontennya. Bapak bisa tergoncang, saudara bisa tergoncang salah memilih. Salah untuk menganalisa, salah untuk menerima. Hanya datang dekat kepada Tuhan, baru kita tahu apa maksud ini. Karena Tuhan, roh Tuhanlah yang bisa membuat kita itu bisa menimbang ini benar atau tidak. Benih yang baik itu adalah inisiatif Allah sendiri yang sudah memberikan kepada saudara dalam penebusannya. Dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada yang bisa sampai kepada surga. Makanya ini dikatakan dalam bentuk perumpamaan supaya orang lain yang mendengar itu mudah mengerti apa maksudnya Tuhan Yesus itu. Boleh bersama-sama kita seperti ini, tetapi pada akhirnya akan kita lihat ya apa yang menjadi buah kita. Jadi kalau dikatakan di ayat 28 jawab Tuhan itu atau Tuhan Yesus, seorang musuh yang melakukannya lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ayat 29 dikatakan, tetapi Tuhan itu berkata jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Dibiarkannya sama-sama bertumbuh di tempat yang sama. Ya, jadi kita pun kalau dikatakan perumpamaan ini kepada kita, jangan ada di antara kita juga menuduh bahwasanya atau saya tidak mencurigai di antara Bapak Ibu, saudaralah yang menjadi gandum itu dan saya lalangnya, atau saya lalangnya saudaralah yang menjadi gandum itu. Bukan seperti itu. Kita tetap setia di hadapan Tuhan. Hal kerajaan surga itu adalah tunduk di dalam otoritas Tuhan. Hari-hari ini boleh Bapak Ibu multimedia, sekarang dunia ini hanya seujung jari. Ya, dilihat di handphone kita itu. Ada orang ya dekat dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan.
di dalam organisasi gereja, di dalam kumpulan, di dalam manapun, selalu hadir. Ya, bahkan diberi Tuhan karunia-karunia, penyembuhankah, menyatakan mujizat-kah? Ya, kami baru tadi malam berfellowship dengan Pak Gembala. Ada orang saat ini yang sudah meminta Tuhan cabut karunia yang kau berikan. Karena apa? Karena dia dipakai oleh Tuhan, berdoa kepada orang sakit sembuh, tetapi orang itu datang bukan mencari Tuhan lagi. Mencari orang yang bisa menyembuhkan lalu pergi. Nah, jadi kita mau katakan, biarkan kedua-duanya bertumbuh seperti apa. Gandum yang baik itu adalah orang-orang seperti kita yang mau bertahan sampai pada ujungnya. Ini berbicara tentang keimanan kita. Siapa yang bertahan di dalam iman sampai pada akhirnya, itulah gandum yang baik itu. Nah, next. Yang kedua, kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan yang kedua. Kembali lagi. Ya, bukanlah toleransi, tetapi kasih Tuhan kepada umatnya. Dikatakan jangan cabut. Sekalipun hamba itu mau ke Tuhan kami datang. Ini siapa sebenarnya pengerja-pengerja itu? Saudara dan saya, atas nama Yesus. Kalau di sini gembala. Sekiranya pun Pak Gembala atau Ibu Gembala atau pengerja yang bisa mencabut hal itu, mungkin dia akan berkata, kamulah yang menjadi lalang. Jadi dikatakan jangan. Ketika kamu mencabutnya, maka ikut juga tercabut gandum itu. Jadi dikatakan biar bertumbuh bersama. Ya, oleh karena itu kesabaran Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita pada ujungnya ada. Tidak seperti yang kita jalani hari lepas hari kosong begitu saja, tidak. Pada ujungnya akan kelihatan masa gandum dan lalang itu tumbuh bersama, pada akhirnya akan kelihatan yang mana yang ditabur oleh si jahat, yang mana ditabur oleh Tuhan itu sendiri akan kelihatan. Nah, salah satunya kalau kita balik lagi ke slide yang pertama tadi, masa menuai, dia akan meninggi. Meninggi. Isinya ada enggak? Gandum yang dimaksud di sini kalau kita lihat kosong, tapi dalamnya kalau dipecah hitam, kalau kita gigit cicipin itu jadi racun, bisa membuat suatu kerusakan di dalam tubuh. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak menuduh saudara ini adalah gandum dan lalang, tetapi ya di dalam kita tumbuh bersama mendengarkan firman ini dari hari lepas hari, dari minggu lepas minggu, kita jalani hari-hari kita. Mari kita mengintrospeksi, mari kita bersama-sama berserah kepada Tuhan. Saudara dan seluruh anak cucu saudara adalah menjadi benih yang baik untuk generasi ini dan untuk generasi yang akan datang. Karena pada saatnya nanti kita tidak lagi bisa ya untuk mendengarkan seperti ini dengan bebas. Anugerah yang besar kalau saudara dan saya nyaman mendengarkan firman Tuhan seperti hari ini. Ya, oleh karena itu di dalam kita tumbuh bersama, kita harus menghasilkan sesuatu. Kita harus persis seperti dalam gambar, kita harus mau menjadi gandum. Identitas asli kita nanti akan kelihatan siapa kita. Sekalipun Tuhan berikan kepada kita untuk berdoa kepada orang sakit, bernubuat ataupun melakukan hal apapun. Karena berdoa kepada orang sakit dengan iman. Nah, kita lanjutkan dulu slide seterusnya. Coba, tolong tambahkan multimedia. Nah, satu lagi, ya ini dia. Ini di tengah-tengah ada kontra. Pengakuan yang pasif, pelayanan di dalam komunitas gereja dimanapun, ya, dengan bibir kita berkata kepada Tuhan, atau dengan kita ditunjuk untuk melakukan sesuatu untuk atas nama Tuhan, ya.
Tapi di dalam kehidupannya tidak ada ketaatan total pada kehendak Allah. Yang kedua, sibuk dengan kepentingan organisasi di dalam aktivitas kita. Nah, sibuk. Ya. Karena di dalam sibuk seperti ini, di dalam berorganisasi seperti ini banyak hal. Ketika kita ditaruh di situ, tidak ditaruh di situ lagi, mungkin ada sesuatu yang tadinya gandum bisa berubah menjadi bersifat lalang karena tidak dianggap lagi. Ya, saudara yang sudah bekerja atau sudah melayani di tempat ini bisa juga terjadi. Ketika saudara didapatkan jadwal itu, ketika saudara sudah memang dipercayakan hal itu, tiba-tiba itu bergeser atau bagaimana, bisa saja sifat kita yang berisi, sifat kita tadi yang jadi gandum bisa bersifat menjadi lalang. Jadi oleh karena itu di sini dikatakan ya, percaya melakukan mujizat dan berkat. Oh, yang kedua, ya, sibuk dengan kepentingan gereja, aktivitas kita sehari-hari dalam gereja, tapi kalau karakter buah roh di dalam kehidupan saudara dan saya, juga percaya mujizat, karena kita melakukan untuk berdoa kepada orang saya itu dengan iman juga, melakukan mujizat, melakukan berkat, melakukan segala sesuatu kepada mereka supaya percaya, tetapi hanya fokus kepada percaya dan mujizat yang kita lakukan, bukan dengan iman percaya berserah ketundukan kepada Tuhan. Lihatlah, iman yang melakukan mujizat belum tentu menyelamatkan, hanya iman yang menundukkan diri kepada kehendak Bapa yang sejati. Inilah yang kita lihat ini hari-hari ini. Banyak propaganda-propaganda. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara mengidolakan seseorang. Mungkin dia hamba Tuhan. Mungkin dia yang dipakai oleh Tuhan. Tunggu. Nanti pada akhirnya seperti apa yang dihasilkan di dalam kehidupan ini. Apakah dia gandum? Apakah dia ilalang? Ya. Jadi jangan pernah mengidolakan seseorang, jangan pernah menganggap atau mengkultuskan orang itu. Kalau ke gereja Tanah Merah begitu-begitu aja, kalau bergereja ke tempat lain rasanya. Ya, jangan. Kita semua di sini sama-sama di dunia ini bertumbuh sama-sama. Saudara dan saya menjadi benih yang dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita harus berbuah baik, ya. Ya, kalau sudah kita melakukan dan menerima pekerjaan-pekerjaan yang dari Tuhan, pastilah ya Tuhan selalu memberikan kita damai sejahtera. Nah, benih seperti apa yang mengganggu saudara dan saya? Benih seperti apa yang Tuhan taruh sejahat itu kepada pikiran-pikiran kita? Tadi sudah saya katakan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu juga yang ditaburkan oleh iblis itu. Di dunia ini, yang menjadi penghalang kita untuk susah untuk bertumbuh, adalah taburan si iblis tadi. Apa itu? Keinginan mata. Orang lain baru dapat berkat, orang lain baru membeli rumah, orang lain baru mendapat suatu jabatan, di rumahnya yang ribut. Ya, ada yang seperti itu. Menginginkan kepemilikan orang lain sehingga terjadi kejahatan. Apalagi yang ditaburkan oleh si jahat itu Bapak Ibu? Keinginan mata. Ya. Kita kalau lihat orang lain baru saja diberkati, ya. Ada orang gak suka lihat orang lain diberkati. Ya. Jadi kita hari ini harus mengerti, oh ini taburan si iblis, supaya mengerti dan kita koreksi nanti diri kita sendiri. Apalagi di dalam keinginan mata. Nah, itu semua adalah buah-buah kedagingan. Kenapa harus dia yang dipilih? Kenapa tidak saya? Ya. Saya pernah mendengar suatu tim berangkat yang memberangkatkan kantor. Tetapi karena dia mendapat hotel bintang 5, ini adalah karyawan yang sudah diberangkatkan untuk meeting. Ada karyawan seniornya, dia di bintang 3. Karyawan di bawahnya mendapat bintang 5, bintang yang lebih bagus. Lalu berkata kepada bos, tidak adil. Saya menjadi di sini yang lebih lama dan menghasilkan lebih banyak. Mengapa dia dapat itu?
dia tidak tanya apa penyebabnya. Karena habis di bintang 3 sebagai jatahnya, makanya yang sisa adalah yang lebih baik. Itu yang diambilnya. Bukan berarti dia membedakan saat itu juga. Jadi ada orang hanya model seperti itu aja, berubah dari sifat gandumnya hilang menjadi lalangnya. Ya. Akhirnya dia menjulang tinggi merasa. Itulah sebabnya kalau di sini digambarkan tadi lalang itu, dia itu menonjol tinggi dan kosong. Ya. Tidak ada isinya. Tetapi orang-orang ya yang diberkati oleh Tuhan dan mau merendahkan hati, dia nunduk dia. Tidak gampang tersinggung. Jadi saya katakan tadi, apa sih taburan daripada si jahat itu di dalam kehidupan kita? Itu satu keinginan mata. Mungkin karena jabatan saudara, mungkin karena posisi saudara tidak mendapatkan itu lalu mengambil suatu jalan pintas. Yang kedua keinginan daging. Ya. Yang ketiga keangkuhan hidup. Inilah yang ditaburkan. Semua itu datang dari dunia ini. Semua itu datang dari dunia. Itu yang ditaburkan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara memang belum layak untuk mendapatkan sesuatu jabatan yang baik, atau mungkin posisi yang terbaik, sabar. Jangan kita malah yang tadinya mudah berisi, malah jadi kosong keluar menjadi seperti gandum. Ya. Jadi gandum itu sifatnya menonjol, tidak seperti orang fasik kita katakan. Hafal semua firman Tuhan. Ya. Tetapi dalam melakukannya bisa menyesatkan kita. Begitu juga ahli-ahli Taurat. Nah, di sini tidak ada Bapak Ibu, jangan tegang. Itu di tempat lain sana. Ya. Ini hanya memberitahukan kepada kita supaya kita tahu apakah kita ini cenderung kepada lalang atau kepada gandum, ya, supaya kita bisa memilih hidup ini. Kalau ada yang berkata-kata, kalau ada pun orang yang kelihatan begitu nyentrik atau begitu seperti apa kita lihat, mungkin di media sosial atau di mana sampai kita pengen lihat, pengen mau di tempat dia, jangan seperti itu. Tetapi berhati-hatilah, ya. Tadi saya sudah katakan, ada juga orang yang dipakai Tuhan yang fokusnya hanya mujizat dan berkat, tetapi di dalam hatinya. Jadi di sini ada saya lihat ya, ada suatu pendapat begini. Tolong awe doer ya. Tolong nomor berapa itu? Oh, ini saya jelaskan dulu. Jadi orang-orang tadi yang melakukan mujizat itu bukan berarti dia tidak punya iman, punya iman, ya. Orang-orang yang melakukan pelayanan di dalam gereja aktif betul. Tetapi jika ini kurang di sini tulisannya, ketundukan tidak ada di dalam Tuhan, tidak tunduk mutlak bagaimana Tuhan mengatur hidupnya, itu sama dengan pelanggaran hukum di hadapan Tuhan. Jadi hati-hati kita kalau memang selama ini saudara sudah dipakai melakukan mujizat yang besar, pelayanan gereja yang besar, tetapi kalau kita tidak tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, pelanggaran hukum di hadapan Tuhan. Lanjut. Nah, juru selamat tanpa Tuhan sama dengan penipuan bidat. Kita tahu ya bidat-bidat saat ini. Saya pernah ditelepon persis terjadi seperti ini. Lama-lama saya tanya, ibu dari mana? Oh, dibilang dari Saksiova. Ini Saksiova model seperti ini nih. Ya, ini bidatnya. Jadi dia hampir kita tertipu. Ini benar-benar yang ingin betul-betul membangun rohani kita. Semua ayat dia tahu. Tapi di ujungnya saya tanya, apa dasarmu untuk menginjili saya? Saya sudah punya Tuhan Yesus. Apakah kamu juga memiliki sama dengan saya memiliki Tuhan Yesus? Bagaimana pendapatmu tentang Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Bagaimana? Oh, dimatikan teleponnya. Wah, ada orang juru selamat tanpa Tuhan sama dengan bidat. Hampir Bapak Ibu tertipu. Kalau ada yang datang ke tempat pekerjaan saudara atau dimanapun tempatnya, menyamar seolah-olah dia adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Tanya apakah dia benar mengakui Yesus itu adalah firman yang hidup.
Nah, inilah dia bidatnya. Sama dengan penipuan bidat ya. Tapi Tuhan atau Raja kita ditambah kita akui dia juru selamat yang berkuasa penuh di dalam kehidupan kita, ya. Itulah keselamatan yang sejati. Amin. Haleluya. Jadi hati-hati karena banyak penipuan. Bidat paling besar dalam pengajaran gereja masa kini adalah usaha memisahkan juru selamat dari ketuhanan Yesus atas hidup Anda. Dan mengatakan bahwa Anda bisa menerimanya sebagai penyelamat, tapi menerimanya sebagai Tuhan, ya, tidak menerima sepenuhnya Yesus adalah juru selamat. Kalau begitu, siapa yang mengatakan dia adalah Alfa dan Omega? Kalau begitu, siapa duluan Adam dan Yesus? Nah, inilah harus kehati-hatian. Banyak penyamaran dan pengajaran saat ini yang ingin menyesatkan. Seolah-olah mereka itu adalah, ya, tetaburan dari benih yang baik itu. Tapi sesungguhnya yang menyamar menjadi penyesat-penyesat yang ada di sekitar saudara, yang ada di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, perumpamaan ini kepada saudara dan saya tidak ada berniat untuk menuduh jadilah ini tidak, atau saudara menjadi lalang hari ini besok jadi gandum, tidak seperti itu. Tapi mari poin yang ketiga supaya kita apa? Menyelidiki. Lanjut. Inilah tragedi kebutaan rohani. Lalang itu sendiri tidak tahu bahwasanya mereka adalah lalang. Ya. Mereka sangat menyerupai gandum sehingga mereka yakin diri mereka adalah gandum. Lihat nih. Di sebelah kiri saya ada di dalam kaca itu gandum, sebelah kiri hitam. Tapi yang hitam menatap kepada kaca itu, dia sendiri tidak tahu dia itu adalah hitam. Dia kira dia hidupnya itu keemasan perasaannya. Jadi kalau ada perasaan Bapak Ibu hari ini yang merasa diri saudara adalah gandum, ternyata lalang isinya. Ini yang kita harus pesankan. Kesempatan belum berakhir. Mari kita koreksi diri, ya. Di sini katakan mereka sangat menyerupai gandum sehingga mereka yakin diri mereka adalah gandum. Mereka bukanlah penyusup yang sengaja menghancurkan gereja. Mereka adalah orang Kristen yang berfungsi penuh dalam gereja, namun keliru menilai diri mereka sendiri, ya. Jadi di bawah dikatakan iblislah yang menjadi bapamu. Diucapkan Yesus bukan kepada orang ateis, tetapi kepada orang Farisi yang paling religius, yang yakin akan status mereka. Ini yang sering kita hadapi. Jadi jangan ada yang memegahkan diri, aku gandum loh. Jangan. Itu Tuhan Yesus bilang. Ya. Lanjut. Nah, inilah yang terakhir. Jadi apapun yang saya katakan dari sini, kehidupan kita tergantung kepada saudara menilainya. Apakah saudara ini sudah mengerti firman ini? Apakah saudara menjadi gandum ataupun lalang? Saya sudah katakan tadi, tumbuhnya boleh sama, hasilnya berbeda. Satu datang dari surga, yang satu penaburnya tidak tahu dari datangnya mana, tapi firman Tuhan katakan, waktu kita tidur pengertiannya di sini, waktu saudara dan saya lengah. Waktu saudara dan saya itu lalai dan menganggap tidak terlalu penting, disitulah iblis itu masuk. Saya mau bilang quote-nya seperti ini. Gandum yang kita tanam bisa tumbuh dengan ilalang. Saya ulangi ya. Gandum yang ditanam bisa tumbuh juga di situ ada lalang. Apa maksudnya? Kebaikan ya yang kita berikan bisa juga di dalam situ ada juga kejahatan, ada iri hati, ada kesombongan, berbagai macam buah kedagingan bisa muncul di situ. Si taburan oleh si jahat itu bisa muncul di dalam kebaikan itu sendiri. Jadi, kalau kita menabur kebaikan yang tidak baik juga, bisa juga kita menjadi
datang atau kelihatan. Nah, kalau begitu, kalau kita menanam lalang, mungkinkah tumbuh gandum? Tidak mungkin. Jadi kalau kejahatan yang kita lakukan tiap hari, tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada hambanya, tidak mau tertanam, mencolok sana, mencolok sini, hari ini ke sana, hari sana. Mungkinkah kita bisa melihat? Karena ini peran daripada hamba-hamba Tuhan juga. Untuk bertanggung jawab melihat umatnya yang tertanam, bagaimana perkembangannya, ke arah mana dia bertumbuh. Apakah dia nanti akan menjadi lalang ataupun menjadi gandum. Nah, jadi saya mau katakan, kalau kita tabur yang baik, bisa juga yang tidak baik datang. Apalagi lah kita harapkan yang baik, tapi kita tanam yang tidak baik. Jangan harapkan hasilnya menjadi baik. Amin. Ya, selidiki hati saudara dan saya. Mari kita menyelidiki. Ya. Tanyakanlah diri Anda, apakah Yesus benar-benar menjadi raja atas hidup yang memimpin secara totalitas di dalam kehidupan saudara. Inilah prinsip bagaimana Tuhan mengajar ini. Kalau dikatakan tadi, ya, tumbuhnya boleh bersama, berkembangnya boleh bersama, waktunya boleh sama, anugerah Tuhan semua diberitahukan, tetapi pada hasilnya, mana yang gandum, mana yang lalang. Pada akhir zaman, Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya, ya. Ini belum terakhir kepada kita, tetapi perbaiki hati dan pikiran kita. Kita kalau sudah percaya kepada Yesus, jangan lagi bergeser ke kiri dan ke kanan. Ya. Pada akhirnya, buahnya lah, maka dikatakan dari buahnya akan ketahuan pohonnya baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya. Jadi daripada kita dikasih tahu suatu saat, bahkan ada banyak orang di akhir zaman akan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Nah, tetapi Tuhan bilang, nyala kamu pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Jangan ada nanti pada akhirnya kita dikatakan demikian. Jadilah saudara menjadi orang-orang yang teguh dan percaya. Ya, sekalipun mungkin engkau akan mengatakan, oh suamiku menjadi lalang ternyata selama ini. Ya, kemurahan Tuhan menunggu sampai sifat-sifat itu bisa berubah. Maka waktu dia bertumbuh, dia akan menunggu kita semua di dalam pertobatan kita. Jadi oleh karena itu, karena banyak akhir-akhirnya orang akan begitu. Dia berbicara dengan lantang, dengan mulutnya bilang percaya kepada Tuhan, tak taunya hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi kita tidak ada di sini. Semua kita adalah pengikut Kristus yang baik, yang sampai pada akhirnya kelak kita akan menjadi gandum yang baik, yang bisa mewarisi kerajaan tata Allah. Jadi itulah penjelasan bagaimana kita ini menjadi lalang dan gandum. Pilihan itu, mari Bapak Ibu jawab semua. Mari pemusik naik, kita akan puji Tuhan. Kita bernyanyi supaya kita meluapkan itu di dalam pertanyaan hidup, di dalam batin kita. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Tuhan yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak ku
di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biarlah kami semua Tuhan bukan hanya dapat mendengar, tetapi Tuhan dapat melakukannya. Engkaulah yang menyelidiki setiap hati dan pikiran kami. Apakah kami Tuhan masuk di dalam hitungan, masuk Tuhan di dalam rencana-Mu? Apakah kami sudah menjauh daripada Tuhan? Oh Roh Kudus, Engkau Tuhan memimpin kami, ingatkan kami Tuhan akan hal ini. Biarlah kami Tuhan tetap ada Tuhan di dalam naungan kasih Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan Engkau temukan, Engkau memanggil kami, nama kami ada di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah ya Tuhan segala dosa pelanggaran kami, segala kelalaian kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman yang telah dibagikan kepada kita jemaat Tuhan Gibitan Merah, Pendeta PDP Jameson Jabat. Terima kasih Pak Jabat atas sharing firman buat kami di tempat ini. Bila Pak Jabat dapat lebih diberkati lagi dalam pelayanannya dan apapun usaha yang dikerjakannya semua berhasil. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengar firman Tuhan, kita akan menabur di rumah Tuhan. Siapa yang persembahanmu, yang bertugas saya undang kita ke depan untuk persiapkan diri, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami Tuhan untuk kami tetap setia di jalan-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat tertanam di hati kami, bahkan berbuah-buah manis bagi kehidupan kami, bagi orang-orang di sekitar kami juga Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk Bapak si Jabat yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi, urapi hamba-Mu ini, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu, bahkan seluruh keluarga Tuhan Kau memberkati. Perjalanannya Tuhan yang akan pergi ke Taiwan Tuhan, Kau sertai, Kau bimbing mereka Tuhan Yesus, hingga sampai di sana dan kembali lagi ke Jakarta tidak kekurangan suatu apapun Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan kami, berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami. Biarlah Tuhan, apapun yang kami berikan Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menabur di rumah Tuhan. Satu pujian buat Tuhan Yesus.
kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Pak Sijabat atas kebenaran firman yang telah bagikan. Thank you kebenaran firman-Nya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah hadir pada ibadah minggu pada minggu ini. Saatnya kita akan mendengar pengumuman bagian tim multimedia. Kami persilakan. Shalom Jemaat GB Tanah Merah. Yuk simak rangkaian ibadah yang bisa saudara ikuti setiap minggunya. Pertama, ada ibadah doa fajar setiap hari Senin pukul 4.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Lalu, ibadah komsel yang diadakan setiap 2 minggu sekali bisa kamu ikuti setiap hari Rabu pukul 7 malam. Bagi yang rindu mengikuti komsel di Tanah Merah, silakan hubungi Ketua Komsel Tanah Merah yaitu Ibu Erika. Selanjutnya, ibadah 2 malam setiap hari Jumat pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Link ibadah dapat diakses melalui WhatsApp grup jemaat. Bagi yang belum menjadi anggota grup WhatsApp, dapat menghubungi sekretariat gereja atau bisa langsung ke Ibu Gembala. Di hari Sabtu, pukul 3 sore, saudara juga dapat mengikuti ibadah 2 puasa secara onsite di GB Tanah Merah. Dan untuk anak-anak tersedia Samuel Sunday School setiap hari Minggu pukul 10 pagi di ruangan samping kiri gereja. Bagi remaja di bawah usia 16 tahun, jangan lewatkan ibadah The Pismin di Champions setiap hari Minggu pukul 11 siang. Dan untuk pemuda usia 16 tahun ke atas dan belum menikah, yuk bergabung bersama Joshua Generation Fellowship atau JGF setiap hari Sabtu pukul 7 malam di GB Tanah Merah. Serta ibadah raya umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai selesai. Jangan lupa juga untuk mengikuti media sosial resmi kami GBI Tanah Merah agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar kegiatan-kegiatan di gereja. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Berdiri, kita akan doa syafaat. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu, Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, bahwa kami yakin dan percaya seluruh bumi ini Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, bahkan kami bersyukur Tuhan, buat penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah memberkati kami Tuhan. Materaikan setiap firman-Mu yang sudah tertabur Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh dan berbuah-buah manis dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Pendeta Jamson Sijabat yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Berkati istrinya Tuhan, bahkan berkati Tuhan anak cucunya. Bahkan berkati usaha dan pekerjaan kami yakin dan percaya Tuhan. Usaha dan pekerjaan semakin sukses dan berhasil ya Tuhan. Bahkan khususnya pelayanannya Tuhan, biarlah dimanapun hamba melayan Tuhan, banyak orang bertobat, bahkan banyak orang diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, sebelum kami mengakhiri ibadah raya kami Tuhan, kami hendak berdoa Tuhan, berdoa syafaat bagi bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Urapi berkati bangsa ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Engkau ada berdiri di tengah bangsa ini Tuhan, memberkati bangsa ini Tuhan. Berkati Tuhan. Presiden kami Pak Prabowo Tuhan, bahkan wakil Pak Gibran Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan taruhkan hikmat marifat-Mu Tuhan bagi presiden kami Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan baginya Tuhan. Umur panjang buatnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, begitu banyak persoalan, permasalahan bagi bangsa ini Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan menaruhkan hati, hikmat bagi presiden kami Tuhan. Sehingga bisa menyelesaikan persoalan permasalahan bangsa ini Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Bukan dengan cara manusia Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, bahkan kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh jajaran menterinya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat para legislatif Tuhan, DPR, MPR yang ada di DPR, bahkan yang ada di DPRD sekalipun Tuhan. Yang menjadi saluran seluruh aspirasi masyarakat Tuhan. Biarlah mereka Tuhan bekerja untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ini Tuhan. Bukan untuk kesejahteraan pribadi mereka Tuhan, namun kesejahteraan rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Karena Tuhan sudah pilihkan mereka buat kami Tuhan, sebagai perwakilan rakyat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, akan kami juga berdoa Tuhan, buat TNI dan Polri Tuhan yang menjadi keamanan bangsa ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Indonesia aman nyaman dalam tangan-Mu Tuhan, melalui TNI dan Polri Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan, buat perekonomian bangsa ini Tuhan, biarlah Engkau memulihkan perekonomian bangsa ini Tuhan, menjaga perekonomian bangsa ini semakin terjaga ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini Tuhan, mulai Sabang sampai Merauke Tuhan, mulai Pulau Mengas sampai Pulau Rote Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, buat setiap daerah yang dilanda bencana alam saat ini Tuhan, NTT Tuhan, kami akan percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan bagi daerah yang dilanda bencana saat itu. Hiburkan Tuhan setiap keluarga yang tinggalkan Tuhan. Berikan Tuhan, berikan penghiburan yang sejati Tuhan buat semua keluarga yang ditinggalkan dalam bencana itu Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, kuasa-Mu, kehendak-Mu, hikmat-Mu Tuhan yang memulihkan daerah yang dilanda bencana saat itu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan. Kami serahkan bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, bahkan kami juga berdoa Tuhan, buat gereja Betel Indonesia, Tanah Merah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana kami ada Tuhan. Engkau mengurapi, memberkati gereja ini Tuhan. Bahkan memberkati setiap kami Tuhan, jemaat dan pengerja yang ada di GBI Tanah Merah itu Tuhan. Satukan visi dan misi kami Tuhan. Para pengerja Tuhan,
dengan penggembala kami Tuhan sebagai gembala senior Tuhan, dengan Bapak Gembala kami Tuhan, dengan Ibu Gembala kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhanlah yang menyempurnakan setiap pelayanan kami di GB Tanah Merah itu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, buat setiap pengerja dan jemaat-Mu Tuhan, keluarga lepas keluarga Engkau berkati Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Ketika kami mohon belas kasihan-Mu bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap pekerjaan kami Tuhan. Berkati setiap usaha kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Mulai dari bayi, TK, SD, SMP, SMA yang kuliah sekalipun Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, anak-anak kami akan tampil menjadi anak-anak yang brilian Tuhan. Anak yang sukses Tuhan, anak yang juara Tuhan, anak yang berprestasi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Karena Engkau menyertai setiap anak-anak yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak kami yang belum dapat pekerjaan, akan berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Yang sudah bekerja biarlah menjadi kepala Tuhan di setiap tempat pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak kami yang sudah cukup umur Tuhan, bahkan berikan jodoh Tuhan, jodoh yang sepadan Tuhan, jodoh yang seiman ya Tuhan, yang bukan sepadan, bukan seiman, jauhkan Tuhan dari anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, bagi setiap keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, cara khusus Tuhan buat penggembala kami Tuhan, Nyonya Simurangkir, Ibu Pendeta Tirbur Simajunta. Kami yakin dan percaya Tuhan, kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, terus Kau curahkan, Kau limpahkan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan permasalahan dalam tubuhnya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau sanggup Tuhan menggantikan setiap organ-organ tubuh yang sudah rusak, sudah usang Tuhan, dengan organ tubuh yang baru dari surga Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berikan kesehatan umur panjang Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah Tuhan dimanapun hamba melayani Tuhan, banyak orang bertobat, bahkan banyak orang diberkati ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, buat semua anak cucu Tuhan, mulai dari keluarga Kak Sari dan Bang Handi, bahkan kedua anaknya Tuhan, keluarga gembala sidang kami Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta PD Sumorangkir dan Ibu Gembala kami Ibu Lin, bahkan ketiga anaknya Tuhan, bahkan keluarga Semi dan Pipian, bahkan ketiga anaknya Tuhan, berkati juga Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Penyertaan Tuhan sempurna Tuhan bagi seluruh keluarga besar gembala sidang kami. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, tak lupa kami berdoa buat setiap jemaat yang dalam keadaan sakit saat ini Tuhan, yang dalam sana pemulihan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan, Kau tabib di segala tabib Tuhan, sanggup menyembuhkan Tuhan, mengangkat setiap sakit penyakit dalam tubuh kami Tuhan. Engkau Bapa yang ajaib bagi kami Tuhan, Engkau Bapa yang sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bahkan jikalau ada Tuhan, setiap jemaat dan pengerja yang dalam persoalan permasalahan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah ada hakim yang agung, yang sanggup menyelesaikan persoalan permasalahan kami itu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar juga Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya dari gereja ini Tuhan. Tuhan yang menyertai setiap perjalanan kami, tibakan kami dengan selamat dan sukacita di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Bahkan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Mu, Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Brei Sumorangkir ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan, supaya setiap doa dan permohonan kami Tuhan layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi Bapak, tak henti-hentinya kami ucap syukur, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak ada habisnya dalam hidup kami.
Buktinya kami boleh hari ini masih duduk di rumah-Mu ini Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan. Kami boleh dibangun oleh Tuhan. Kami boleh diingatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan, hari ini kami boleh beribadah, masuk dalam hadirat-Mu. Kami ucap syukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikianlah juga Tuhan, kami sudah menaikkan setiap syafaat dan permohonan kami Tuhan. Bapa, kami teringat Tuhan untuk Bapak Ernest Titi Hawala Tuhan, saudara dari Ibu Since, Om Aje dan Bapak, yang kemarin kami diberitahukan bahwa Bapak Ernest masuk dalam HCU Tuhan, yang kami dengar dokter tidak tahu apa penyebabnya Tuhan, tetapi keadaannya sungguh mengkhawatirkan Bapak. Tuhan, mohon pertolongan-Mu untuk Bapak Ernest Tuhan. Pagi hari ini kami mendengar Tuhan, kesehatannya semakin menurun Tuhan, kesadarannya semakin menurun. Bapak, kami mohon belas kasihan-Mu turun untuk Bapak Ernest Bapak. Tuhan, lawat Bapak Ernest Tuhan. Jika ini adalah suatu kesempatan bahwa Tuhan menjamah dia Tuhan, silakan kerjakan Bapak Roh Kudus, kerjakan kuasa-Mu dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah dari titik ini Tuhan, Tuhan jamah hatinya Tuhan, ubahkan hidupnya Tuhan. Biarlah roh pertobatan turun dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak sulit kesembuhan Tuhan berikan dalam kehidupannya Bapa. Tuhan, kami memposisikan diri kami menjadi pengusung bagi Bapak Ernest. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit apapun itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Bapak, kami mohon Tuhan, Kau rebut Bapak Ernest, masukkan dalam pintu keselamatan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena rohnya adalah berharga di tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, karena kehendak-Mu adalah sempurna. Tuhan, urapi setiap tangan-tangan dokter, suster, perawat semua Tuhan, dalam merawat Bapak Ernest. Obat-obatan yang diberikan biarlah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan Bapak Ernest. Dan Bapak Tuhan, biarlah melalui pengalaman ini Tuhan, ada terjadi kegerakan yang baru, ada transformasi hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan inilah keadaan yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya, karena dia adalah biji mata-Mu juga Tuhan. Dia adalah kekasih hati-Mu juga Tuhan. Lawat Bapak Ernest Bapak. Kami akan mendengar Bapak bahwa Tuhan menjamah kehidupannya begitu dahsyat. Terima kasih Bapak. Berkati keluarganya Tuhan. Untuk setiap biaya yang diperlukan untuk biaya pengobatan, kami percaya Tuhan sanggup mencukupkan, bahkan melimpah sesuai dengan pakaian sorga. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Ibu Ida Tuhan, saudari dari Ibu Yeti yang mengalami kanker rahim stadium 4. Kami percaya Tuhan, walaupun saat ini mungkin masih menjalani pengobatan kemo, kami percaya Tuhan, apapun itu, melalui pengobatan kemo atau tanpa kemo, Tuhan lawat Ibu Ida dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kasih-Mu melanda kehidupannya Tuhan. Biarlah dia boleh merasakan betapa Engkau sangat mengasihinya, bahwa ia adalah biji mata-Mu juga Tuhan. Dia adalah kekasih hati-Mu juga Tuhan. Biarlah Tuhan lawat Ibu Ida Tuhan, lawat keluarganya, semuanya Tuhan. Biarlah dalam keadaan ini Tuhan, biarlah melalui keadaan ini Tuhan, peristiwa ini Tuhan, Tuhan jamah mereka, berikan hati yang baru. Biarlah mereka boleh berjalan menuju terang keselamatan itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk setiap biaya yang dibutuhkan dalam pengobatan, kami percaya Tuhan sanggup mencukupkan, bahkan berlimpah bagi keluarga ini, bagi Ibu Ida Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami teringat anak Yohan yang beberapa waktu yang lalu mengalami kecelakaan tersiram air panas. Kami percaya Tuhan, walaupun kami belum mendengar kabar terbaru, kami percaya Tuhan kesembuhan, pemulihan sempurna terjadi dalam kehidupannya. Dan terutama Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan turun melawat atas keluarganya, orang tuanya, sanak saudaranya Bapa, melalui peristiwa ini.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir hari ini, yang membawa setiap pergumulannya, tantangan hidupnya. Bapa terima kasih Tuhan, jika ada tantangan hidup, pergumulan hidup, mari taruh tangan di dada. Kita berdoa bersama, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu atas kehidupan kami semua Tuhan. Kami mohon lawatan-Mu turun atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan, Tuhan akan melawat hidup kami. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sanggup menang atas tantangan hidup kami. Kami sanggup menang atas pergumulan hidup kami. Kami percaya Tuhan, sebab Tuhanlah gembala kami agung yang membawa kami kepada hari yang tenang. Dengan gadangnya dan tongkatnya, itulah yang menghibur kami, membawa kemenangan kepada kami. Kami berjalan di dalam kemenangan, kepada kemenangan berikutnya, kepada kemenangan berikutnya. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Kristus. Hari ini kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap yang datang hari ini dengan kelemahan tubuh. Kami mau bersatu hati di dalam nama Yesus. Penyakit itu harus pergi mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami pulang dengan tubuh yang sehat. Kami pulang dengan kesembuhan dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami sampaikan kepada orang-orang betapa Tuhan sudah melawat kami, sudah menyembuhkan kami, sudah membuat kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk urapan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami bawa itu Tuhan pulang ke rumah. Dan kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami siap Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan kami akan berpisah satu sama. Oh ya Tuhan, kami teringat Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, khususnya Pulau Kalimantan Tuhan yang saat ini menghadapi kebakaran hutan yang hebat Tuhan. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan atas Indonesia. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk Pulau Kalimantan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya kuasa-Mu Tuhan memadamkan setiap kebakaran hutan di Kalimantan Tuhan. Mohon pertolongan-Mu turun atas Pulau Kalimantan Tuhan. Kami berdoa untuk NTT yang baru ini mengalami gempa yang begitu dahsyat. Bapa, kami mohon Tuhan hiburkan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh korban gempa ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui peristiwa ini Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Banyak jiwa-jiwa yang rindu dan haus akan Tuhan. Banyak orang-orang yang dari hidup yang lama ingin menjadi hidup yang baru. Ada pertobatan, ada kegerakan, ada kebangunan rohani yang sejati. Tuhan, biarlah Tuhan berkati mereka Tuhan. Setiap kekurangan, kebutuhan dari mereka kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup cukupkan bahkan berlimpah Tuhan. Pulihkan Kalimantan Tuhan, pulihkan NTT Tuhan. Pulihkan negeri kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Biangga sampai Pulau Rote. Pulihkan negeri kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, jika saat ini Tuhan Indonesia belum datang kepadamu. Kami mohon ampun Tuhan. Biarlah roh pertobatan turun atas Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan, ibadah kami boleh selesai hari ini, tetapi lawatan Tuhan tidak akan berhenti hingga saat ini. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan akan tetap bekerja dalam kehidupan kami. Lawatan Tuhan akan terus membakar roh kami. Kami pulang menjadi orang-orang yang penuh dengan roh. Kami hidup di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu sama lain. Mungkin ada yang melanjutkan perjalanan, mungkin ada yang akan pulang ke rumah. Tuhan jaga serta lindungi, tutup awal bungkus dengan toko saudara yang kudus. Tibakan ke tempat tujuan dengan selamat, tiada kurang sepapun juga. Bapak kami serahkan sisa hari ini, sisa minggu ini, sisa hidup kami serahkan kepada Tuhan. Kami persilakan Tuhan bekerja seluas-luasnya dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, mari Bapa berkasih Tuhan, arahkan hati kita terima yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari arah Bapa, cinta kasih yang agung dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan ajaib, pertolongan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Jadilah garam, jadilah terang, jadilah saksi Kristus, jadilah saksi Kristus di mana kita berada, jadilah saksi Kristus kemana Tuhan mengutus kita. Kita semua yang percaya katakan amin. Bapak terima kasih. Bapa